Saya rasa UI udah punya standar yang cukup baik, terutama juga via lulusan-lulusannya berperan banyak baik di masyarakat. Hanya saja mungkin sekarang ini karena disrupsi media sangat besar, yang harus dibekali adalah mereka punya pelatihan soft skill tadi gitu. Jadi bagaimana cara bicara, bagaimana beretika, bermasyarakat, itu rasanya yang kurang di mata kuliah yang sekarang ada di fakultas yang saya lihat ya gitu. Kalau zaman dulu kita punya beberapa mata kuliah yang kayaknya receh gitu. Tapi ternyata mata kuliah itu membangun karakter yang sampai sekarang saya nggak hilang tuh, di saya pun juga masih ada. Kita senang budaya, kita menghargai orang yang lebih tua gitu. Itu sopan santun, tata krama itu masih kunci saya bilang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sita Dewanto. Beliau adalah Ketua ILUNI, Ikatan Alumni UI, khusus untuk Fakultas Ilmu Administrasi. Apa kabar, Bu? Baik, kabar baik. Iya, Ibu Sita Dewanto ini berkarir di grup Euromoney, ya, grup publishing house yang khusus menerbitkan media-media keuangan. Nanti selengkapnya biar diceritakan sendiri. Nah, Ibu Sita mungkin bisa cerita pengalaman ketika masih kuliah di UI, di Fakultas Ilmu Administrasi, kemudian menjalani karir kelihatannya panjang sekali. Saya lihat di bisnis media keuangan ini, dan mungkin bisa diceritakan biar banyak publik yang makin tahu. Dan sampai saat ini posisinya sebagai Ketua ILUNI Fakultas Ilmu Administrasi. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Bambang. Yeah. Jadi saya sebenarnya dulu kuliahnya bukan di Fakultas Ilmu Administrasi, tapi di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yeah. Kenapa? Karena jurusan ilmu administrasi yang menerima saya waktu tahun 88 itu masih jadi bagian dari FISIP UI. Yeah. Karena VIA berdiri kemudian di tahun 2015, tahun 2018 kami diminta membantu melahirkan ILUNI VIA. Yeah. Tadinya saya bergabung itu untuk membantu mengumpulkan para alumni, karena kebetulan saya kerja di bidang yang masih membuat saya banyak ketemu dengan alumni-alumni gitu. Yeah. Saat itu dengan senang hati membantu gitu. Ternyata kok akhirnya malah saya yang terpilih jadi ketua gitu. Yeah. Tapi ya niatnya membantu, jadi bismillah dijalanin aja untuk membantu. Kenapa saya ngerasa perlu membantu? Karena ini perlu jembatan dari alumni administrasi yang sudah ada sejak tahun 60-an untuk ketemu dengan bisa dibilang
cucu-cucunya gitu di angka 15 gitu kan. Iya. Fakultas Ilmu Administrasi itu baru berdiri. Jadi agak susah mereka nemuin alumninya gitu kalau mereka nggak kenal kan. Yeah. Sementara kita semua ini adalah alumni FISIP yang udah guyup di FISIP puluhan tahun dan taunya oranye aja gitu warnanya. Gitu. Jadi waktu akhirnya Ilunivia terbentuk, message yang pertama harus saya kerjakan adalah membuat awareness gitu bahwa Ilunivia ini ada. Dan alumnivia itu tidak hanya yang dari 2015 sampai sekarang, tapi udah mulai dari sejarahnya di awal gitu, di mana dari Fakultas Ilmu Hukum jadi masuk ke FISIP gitu. Karena kita kan terdiri dari beberapa jurusan ya. Untuk administrasi itu ada ilmu administrasi niaga, ada administrasi negara, dan administrasi fiskal yang lahirnya masing-masing gitu melalui proses. Saya sendiri dari administrasi niaga gitu. Itu yang mengantarkan saya ke akhirnya pekerjaan. Waktu saya masuk UI dulu cita-citanya mau kerja di bank tentunya. Semua orang waktu itu lulus mau kerja di keuangan, mau kerja di perbankan gitu. Tapi ternyata begitu saya lulus, dunia perbankan tuh ambruk. Itu waktu saya kuliah sih waktu 88 jalan semuanya kelihatannya bersinar, ternyata akhirnya kurang menarik lah gitu. Jadi makanya waktu itu saya masuk ke advertising. Kalau tadi Mas Bambang bilang saya di Euromoney, sebenarnya saya sekarang di perusahaan sendiri yang berpartner dengan Euromoney. Itu perusahaan konsultan media dan advertising strategis untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan komunikasi untuk perusahaannya gitu. Saya mengawali karir di Matahari Advertising. Terkenal. Dengan Pak Ken Sudarto. Iya. Cukup lama, bisa dibilang kebetahan karena beliau sumber inspirasi. Banyak sekali ilmu saya belajar dari beliau. Sampai akhirnya saya berani berdiri sendiri tahun 2012. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, ini mumpung menarik ini. Ibu ternyata latar belakangnya advertising. Ini kan media-media yang print kan sekarang sudah mulai surut. Itu seperti apa perpindahan ke media digital itu advertisingnya? Untuk lokal kan kita juga udah mulai berasa ya. Bambang, tapi kalau khusus media yang saya tanganin, saya kebetulan nanganin Asia Money itu dari mulai saya di anak perusahaan Matahari itu mereka sudah beralih lebih dulu sih dari media lokal gitu. Termasuk juga yang tadi saya bilang kita punya training gitu. Bahkan kita udah launching social platform untuk training itu sebelum COVID. COVID kan 2020 ya, saya udah launching itu 2018. Sementara digitalnya udah jauh lebih lama. Jadi kita beriringan dengan website itu sekarang jumlah majalah dan weekly tabloid yang dicetak udah makin berkurang. Gitu. Nantinya akan semuanya jadi online seperti yang sudah kita bisa tebak bersama. Artinya ke depan itu print bisa hilang sama sekali? Saya rasa iya. Saya rasa iya. Kecuali untuk media-media seperti
kami itu media yang sangat spesifik. Dia akan tetap ada, tapi jumlahnya makin sedikit. Yeah. Kayak media-media hobi, saya rasa mungkin masih ada, tapi tirasnya akan sangat kecil karena orang, ya kalau bicara generasi kan generasi ini akan pelan-pelan hilang. Yeah. Generasi yang di bawah anak-anak millennials, dia bahkan nggak mau pegang print. Bagaimana perkembangan media-media yang tadinya sangat populer di media print, termasuk grup Euromoney ini setelah pindah ke platform digital, makin maju atau masih mengalami transisi? Kalau tadi yang saya bilang, kalau media spesialis atau spesifik atau hobi, dia akan stay. Tapi tantangan terbesar itu di news, saya bilang. News akan punya banyak sekali challenges yang mereka harus hadapin kalau mereka nggak berevolusi ya. Tetapi kalau tren belanja total iklan masih naik terus walaupun platformnya sekarang jadi macam-macam. Ya. Kalau konsumsi akan terus naik, tapi larinya kan sekarang ke social media jauh lebih banyak karena maksudnya grafik populasi kita kan juga yang besarnya kan di yang kalangan muda ya, jadi pasti pembagian iklannya akan ke sana. Kalau melihat medianya, berarti masa pandemi itu justru belanjanya makin meningkat ya Bu. Kan media digital makin makin mendapat kesempatan. Iya dan enggak. Kalau dari saya. Karena ada yang naik, ada juga yang turun jauh gitu. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Baik, sekarang kembali ke alumni tadi. Supaya bisa mendapat gambaran ya, Ibu tadi mengatakan bahwa alumni ilmu administrasi ini dihitung mulai dari yang awal-awal itu. Ibu bisa memberi ini contoh-contoh alumni yang gampang dikenal gitu, misalnya mulai dari yang lama-lama sampai yang saat ini alumni ilmu administrasi UI. Di ilmu administrasi UI ada Ikang Fauzi, itu kita, ada Mas Chandra Alim, itu juga alumni kita, sampai ke yang jadi selegram sekarang juga ada. Ada yang pecatur, kemarin dia ikut Asian Games atau Olimpiade, itu juga ada di alumni kita, jadi beragam. Ada Prof. Eko, dia wakil menteri PAN. Di eranya Pak SBY, ada Pak Martani Husaini juga, beliau di Kementerian Perikanan. Banyak, kalau bicara kita berapa? 50 angkatan lebih.
sekarang Ibu meluangkan banyak waktu untuk mengurus Iluni ini. Apa saja kegiatannya? Karena kita Iluni pertama dan kita mulai dengan periode kepengurusan juga berbeda. Kita mematok 4 tahun untuk Ilunivia. Kenapa? Karena kita ngerasa kalau 3 tahun tuh programnya belum selesai. 3 hal yang kita bawa sebagai misi pada waktu itu kita memberikan awareness, kita memberikan service, dan kita memberikan legacy. Jadi tahun pertama tugas saya membangun awareness. Orang tahu ada Ilunivia. Tahun kedua kita meneruskan dengan service. Jadi kita mulai tentunya menjalin kerjasama untuk bisa bencana, bisa communication development gitu. Terus yang terakhir kita memberikan legacy sambil kita mempersiapkan untuk Munas. Insya Allah tahun ini saya diganti. Saya mau ada regenerasi karena saya sebenarnya kan cuma jadi jembatan aja gitu. Masih akan membantu, tapi yang muda-muda akan jauh lebih kencang lah larinya menurut saya. Nah, di saat sekarang kita udah memberikan beberapa kegiatan. Tahun ketiga kita kena COVID, jadi kita nggak bisa bikin acara yang ketemu-ketemu seperti dulu. Semuanya dilakukan lewat webinar. Mungkin juga Mas Bambang ngalamin, ternyata dengan webinar pun nggak apa-apa. Life goes on, gitu. Jadi kita tetap membuat connection dengan mahasiswa, alumni. Mereka senang sekali bisa ketemu alumninya, dan mereka ternyata juga kagum. Oh, kakak-kakaknya udah jadi orang. Oh, kakak-kakaknya udah di sana sini gitu. Dan gap yang tentunya terjadi di semua generasi itu mudah-mudahan makin lama makin hilang gitu, bahwa mereka bisa minta tolong apa aja, contohnya gitu, tapi minta tolong yang juga sama kakak-kakaknya diedukasi. Oh, kamu kalau begini caranya ini, kalau ini caranya ini, gitu. Jadi itu yang terbangun di antara kita. Ke fakultas kita juga memberikan kerjasama dengan alumni yang untuk magang, untuk konsultasi, terus juga pelatihan. Kita mau bikin soft skill training gitu untuk mahasiswa-mahasiswa, karena banyak alumni kita yang udah jadi trainer juga kan gitu. Itu ada COVID, tentunya kemarin kita juga partisipasi untuk sumbangan ke rumah sakit, bencana alam gitu. Tapi semuanya kita kerjakan masih small steps sih Mas, karena kita memang baru berdiri. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ini sudah tahun terakhir kepemimpinan Ibu Sita ini. Apa legacy yang paling kuat gitu kira-kira? Connection-nya, terus kita udah bangun website sama database yang kita serahkan kepada fakultas untuk kelola dengan baik, dan juga untuk membuat sinerginya terus terbangun. Iya, alumni UI ini kan begitu besar, tidak hanya dari Fakultas Administrasi. Apakah itu juga sinerginya juga ke seluruh alumni gitu? Jadi termasuk di dalam dinamika kegiatan, apa profesi, apa pekerjaan seperti itu? Oh pasti. Kita kan kita mendukung Iluni UI.
sebagai iluni fakultas, karena kan iluni UI itu terdiri dari iluni fakultas. Jadi kita mendukung kegiatan iluni UI, tapi memang sejak pandemi kita belum pernah kumpul. Yeah. Semuanya webinar. Kemarin udah mulai kumpul lagi, tapi terus hilang lagi. Jadi kayak bantuan-bantuan untuk bencana alam, untuk COVID, kita semua kemarin bersinergi. Maksud saya kan alumni UI mungkin dari fakultas-fakultas lain kan juga aktif di pemerintahan, di lembaga bisnis swasta, di BUMN, di lembaga politik dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi jaringan alumni misalnya untuk menjalani profesi masing-masing atau bidang-bidang pekerjaan masing-masing? Iya, pasti. Yeah. Yang jaringan kita di mana-mana kita pasti kita kontak untuk membantu inisiatif yang kita mau buat. Nah, menurut Ibu apa karakter atau nilai-nilai yang dikembangkan, yang dibekalkan UI sehingga itu menjadi salah satu pengikat antara sesama alumni UI dalam mengabdi di masyarakat? Kalau yang saya alami sih guyupnya terasa ya. Yeah. Kalau kita ketemu langsung begitu tahu UI, ya bahasanya sama gitu langsung. Gelombangnya sama. Iya, kelihatannya kebaca gitu. Yeah. Ya, saya bisa baca. Oh, ini pasti UI nih. Yeah. Terutama kalau sesama FISIP, karena guyup banget ya kita, jadi kita langsung tahu. Nah, kalau ini salah satu kalau masyarakat umum kan mengenal kampus UI itu kampus yang kritis, terutama ketika masih mahasiswa kan selalu memelopori gerakan-gerakan yang reformis, yang kritis gitu. Itu apa pada umumnya seperti itu atau seperti apa? Oke, kalau yang dulu-dulu saya kan cuma tahu cerita-ceritanya, sejarahnya. Tapi waktu zaman saya kita adem banget. Tapi waktu 98 kita walaupun udah lulus kita ikut bantu tuh mahasiswa yang ada di gedung parlemen waktu itu. Jaringannya bergerak untuk dapetin reformasi kan. Yeah. Tapi kalau yang sekarang saya juga beberapa kali, kan kita juga bersinergi dengan BEM ya. Yeah. BEM via UI itu saya bentuknya nasihatin mereka kalau saya rasa langkah-langkahnya mereka itu nggak tepat gitu. Yeah. Tapi karena BEM itu tidak di bawah fakultas, dia ada di bawah UI. Jadi kadang-kadang mereka punya jalan sendiri gitu. Yeah. Saya nggak terlalu ingin mencampuri, tapi saya udah ngomong sama ketuanya bahwa ini isunya yang benar, ini kalau kamu mau dengerin, ini sebaiknya yang kamu ambil gitu. Tapi kalau ada komando lain gitu, saya kan nggak ngikutin mereka hari-hari. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Baik, mungkin terakhir Bu,
apa saran dan harapan? Tadi Ibu sudah mulai menyinggung mahasiswa ya yang masih kuliah, karena pengalaman Ibu mungkin memperkaya. Jadi seharusnya persiapan-persiapan pada waktu belajar sekarang seperti apa? Termasuk mungkin kalau ada saran kepada alma mater. Jadi fakultas itu bagaimana cara mempersiapkan para alumninya saat ini supaya bisa masuk ke dunia yang sedang berubah ini. Silakan, Bu. Saya rasa UI udah punya standar yang cukup baik, terutama juga via lulusan-lulusannya berperan banyak baik di masyarakat. Hanya saja mungkin sekarang ini karena disrupsi media sangat besar, yang harus dibekali adalah mereka punya pelatihan soft skill tadi gitu. Jadi bagaimana cara bicara, bagaimana beretika, bermasyarakat, itu rasanya yang kurang di mata kuliah yang sekarang ada di fakultas yang saya lihat ya gitu. Kalau zaman dulu kita punya beberapa mata kuliah yang kayaknya receh gitu. Tapi ternyata mata kuliah itu membangun karakter yang sampai sekarang saya nggak hilang tuh, di saya pun juga masih ada. Kita senang budaya, kita menghargai orang yang lebih tua gitu. Itu sopan santun, tata krama itu masih kunci saya bilang. Dulu ada ilmu budaya dasar ya, Bu? Ada. Nah, sekarang sudah nggak ada itu ya? Nggak ada. Sekarang kayak IBD nggak ada, terus dasar-dasar logika tuh yang dulu kita juga sebel banget gitu belajar. Tapi ternyata itu membangun cara berpikir yang sistematis gitu. Baik, saya kira terima kasih sekali kepada Ibu Sita Dewanto, Ketua ILUNI Fakultas Ilmu Administrasi. Mudah-mudahan pengenalan ini menjadikan masyarakat makin tahu apa yang terjadi di Fakultas Ilmu Administrasi UI, bermanfaat untuk kita semua, khususnya para mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Ibu Sita. Terima kasih Mas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya.